Kita lanjut bahas komik Wudong Qiankun chapter 190. Oke lah, nggak usah banyak Mang Mingmeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sepanjang jalan, meskipun Lindong bertemu dengan banyak monster yang sangat kuat, tapi para monster-monster itu, jika dibandingkan dengan naga yang muncul di hadapan Lindong pada saat ini, kesenjangan itu semacam kekuatan superior dan juga kekuatan inferior. Ketika melihat naga besar muncul di hadapannya, Xiaodio pun menjilat bibirnya sendiri, yang kemudian dia berkata, "Wow, ada naga. Tidak aku sangka. Di tempat ini, aku benar-benar akan melihat naga hijau yang memiliki darah murni dari naga kuno. Sungguh aku teringat dengan rasa dari masa lalu." Sambil melirik Xiaodio, di dalam hati Lindong bergumam, apakah orang ini pernah makan naga sebelumnya? Dan tiba-tiba saja ada suara yang mengatakan, "Wow, aku tidak berharap bahwa ternyata aku juga melihat keberadaan dari anggota Iblis Martin Langit di tempat ini." Kata-kata itu sontak membuat Lindong dan Xiaodio terkejut. Setelah itu, mereka melihat pada sosok berbaju hijau yang berada di atas kepala naga. Tiba-tiba saja Xiaodio pun berkata, "Orang itu, sepertinya dia hanyalah sebuah bayangan." "Lindong, kamu tidak perlu heran dan tidak perlu takut. Jika perkiraanku tidak salah, ruangan ini dan juga ujiannya itu dibuat olehnya. Dan seharusnya dia adalah pimpinan dari Aula Naga Hijau." Tiba-tiba saja sosok yang memakai baju hijau itu kini melihat pada Lindong dan Xiaodio, yang kemudian dia mengatakan, "Hehe, perkenalkan, namaku adalah Kingxi, dan orang-orang biasa memanggilku Raja Naga Hijau Kingxi." Mendengar hal itu, sontak mata dari Lindong menajam, yang kemudian dia berkata dalam hati, "Raja Naga Hijau, tampaknya orang ini adalah salah satu ketua dari aliansi Tianggang." Sambil tersenyum, Raja Naga Kingxi pun berkata pada Lindong, "Setelah bertahun-tahun pada akhirnya ada seseorang yang tiba di tempat ini. Sebelumnya pernah ada orang yang masuk sebelum dirimu. Namun pada akhirnya mereka semua terkubur di dalam lautan petir ini." Lindong segera menangkupkan tangan dan dia memberikan hormat pada Raja Naga Kingxi sambil berkata, "Raja, perkenalkan, aku adalah junior Lindong." Memberikan hormat pada Raja Naga Kingxi. Di saat Lindong berlaku sopan, tiba-tiba saja Xiaodio dengan acuh tidak acuh mengatakan, "Hei, apakah ada sesuatu yang lebih penting untuk dikatakan? Bukankah kamu datang ke tempat ini adalah untuk memberikan warisan? Karena kamu telah muncul, itu artinya bocah ini telah lulus ujian. Dan setidaknya sekarang kamu harus bergegas untuk memberikan warisan pada bocah ini." Mendengar kata-kata dari Xiaodio yang tidak sopan, Lindong sangat kaget dan sontak di dalam hati berteriak, "Xiaodio, kamu jangan terlalu belak-belakan seperti itu." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Raja Naga Kingxi pun hanya tersenyum dan mengatakan, "Ya, dia memang benar. Karena kamu bisa melewati ujian dari Naga Hijau, maka kamu seharusnya sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan dari Aula Naga Hijauku." Setelah mengatakan hal itu, mata dari Raja Naga Kingxi menajam. Dia pada saat ini sedang memindai tubuh dari Lindong. Dan Lindong yang merasakannya tiba-tiba saja menjadi panik. Dan pada saat pemindaian yang dilakukan oleh Raja Naga Kingxi akan segera menemukan formasi alam semesta kuno, batu jimat leluhur, dan juga batu simbol pelahap. Secara spontan, ketiga benda itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang dari dalam tubuh Lindong, yang kemudian membuat pemindaian yang dilakukan oleh Raja Naga Kingxi pun saat ini menjadi gagal. Hal itu membuat sang Raja Naga Kingxi sendiri sangat terkejut dengan cahaya yang segera dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Melihat keterkejutan di mata Raja Naga Kingxi, Xiaodio pun tertawa dan dia mengatakan, "Hehe, kamu jangan meremehkan bocah ini, karena dia
bukan orang sembarangan yang bisa kamu intip sesuka hatimu. Bahkan jika dewa sekalipun yang datang ke tempat ini, dia juga tidak akan bisa memindai bocah itu secara sembarangan. Aku hanya menguji kekuatan mataku saja, dan aku tidak pernah menduga bahwa ada harta karun yang tersembunyi di dalam tubuh bocah itu. Baiklah, berhentilah kamu beromong kosong dan segera serahkan warisanmu. Raja Naga Gengsi kemudian melihat pada Lindong. Dia mengacungkan 2 jari sambil berkata, baiklah, karena kamu sudah sampai di tempat ini, maka kamu memang berhak untuk memiliki warisan dari Aula Naga Hijau. Tapi saat ini, aku akan memberikanmu 2 pilihan. Lindong pun sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Raja Naga Gengsi, karena selama ini warisan yang dia dapatkan sudah ditentukan. Tapi sekarang masih ada opsi kedua. Tidak lama setelah itu Raja Naga Gengsi pun mengeluarkan sebuah gulungan dari tangannya yang kemudian berkata, jika orang biasa yang datang ke tempat ini, maka mereka tidak akan pernah memiliki opsi yang kedua. Dan karena kamu bukan orang biasa, maka aku memberikan opsi itu padamu. Lihatlah, ini adalah 2 seni bela diri terkuat yang dimiliki oleh Aula Naga Hijau. Jika kamu bisa mengolahnya sampai tingkat yang tertinggi, maka seni bela diri ini akan menjadi seni bela diri spiritual tingkat tinggi. Dan kamu akan bisa menggunakannya untuk bertarung dengan siapapun, bahkan menaklukkan seluruh dunia ini. Tanpa basa-basi, Lindong pun bertanya, lalu apa pilihan yang lainnya? Sambil mengedipkan satu mata, Raja Naga Gengsi berkata, gulungan tadi adalah warisan dari Aula Naga Hijau, dan pilihan yang lainnya adalah warisan dari diriku sendiri. Mendengar hal itu, Xiaodio dan juga Lindong sendiri menjadi sangat kaget. Yang kemudian Lindong berkata, mungkinkah Anda tidak berasal dari Aula Naga Hijau? Sambil mengangkat tangannya, Raja Naga Gengsi mengatakan, hal-hal di zaman kuno sepertinya kamu belum terlalu paham. Sudahlah, sekarang pilihan mana yang ingin kau ambil? Tanpa ragu-ragu, Lindong menjawabnya, aku mengambil pilihan yang kedua. Mendengar jawaban dari Lindong, Raja Naga Gengsi tersenyum dan berkata, bocah yang pintar. Baiklah, karena kamu sudah melakukan pilihan, maka aku akan memberikan warisanku. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi. Jika kamu tidak bisa memenuhi syarat yang aku ajukan, maka jika kita bertemu kembali, aku akan segera mengambil semua warisanku yang telah kuberikan padamu. Lindong pun hanya menganggukkan kepalanya, dan sesaat kemudian dia tersentak karena teringat sesuatu. Dan Lindong kini berteriak, hah? Jika kita bertemu lagi, apakah Anda sebenarnya belum mati? Lindong pun melihat Raja Naga Gengsi sambil berkata dalam hati, bukankah pria ini adalah orang yang hidup di zaman kuno? Bahkan jika dia sudah mati, tulang belulangnya mungkin saat ini juga sudah hancur lebur dan tidak tersisa apapun. Raja Naga Gengsi pun menatap Lindong sambil tersenyum. Yang kemudian dia berkata, hei, siapa yang berkata padamu jika aku telah mati? Mendengar kata-kata dari Raja Naga Gengsi itu, Lindong pun benar-benar sangat kaget. Yang kemudian Lindong berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan orang yang sangat kuat dari zaman kuno, kemungkinan saat ini mereka semua telah mati. Melihat keterkejutan di wajah Lindong, Xiaodio kemudian berkata, Lindong, memang tidak mungkin bagi orang biasa untuk bisa hidup sampai saat ini. Tapi hal itu adalah sebuah pengecualian bagi seseorang yang telah melampaui tahap hidup dan mati. Dan artinya, orang ini telah berada di tahap samsara. Dan level itu sendiri di zaman kuno sudah dianggap sebagai eksistensi kelas 1 yang melampaui langit dan bumi. Mendengar penjelasan dari Xiaodio, Lindong pun sangat kaget dan dia berkata, hah? Tahap samsara? Apakah artinya Pak Tua yang bermata hitam itu juga telah mencapai tahap ini? Setelah itu Xiaodio pun kembali menjelaskan, sejauh apa yang aku tahu, pada zaman kuno
Saat itu terjadi bencana yang menggemparkan langit dan bumi, dan sebagian besar para praktisi juga telah mati di zaman itu. Mendengar perkataan dari Xiaodiao, Raja Naga Gengsi pun tertawa dan mengatakan, "Hehe, tampaknya warisan dan juga ingatan dari suku Martin Langit memang belum menghilang, sehingga kamu bisa mengetahui bencana dari zaman kuno itu." Raja Naga Gengsi selanjutnya mengatakan, "Aku cukup beruntung karena bisa bertahan dari kejadian mengerikan di zaman itu. Dan tentu saja kekuatanku pada saat itu tidak dianggap terlalu tinggi di antara langit dan bumi. Tapi waktu itu juga aku mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kubayangkan. Dan aku bisa mencapai tahap seperti ini. Jika tidak, maka aku khawatir saat itu aku juga tidak bisa meloloskan diri dari malapetaka yang sangat mengerikan." Setelah mengatakan hal itu, Raja Naga Gengsi tidak melanjutkan kata-katanya lagi karena dia benar-benar sangat ngeri ketika mengingat kejadian yang terjadi di zaman kuno. Setelah itu Raja Naga Gengsi kembali melihat pada Lindong dan berkata, "Anak muda, jika kamu ingin mendapatkan warisan dariku, maka ujian yang akan kau alami itu tidak mudah. Dan aku berharap di bawah ujian ini kamu memiliki kekuatan untuk bisa mendapatkan warisanku." Lindong pun menangkupkan tangannya sebagai pertanda bahwa dia setuju untuk menerima ujian dari Raja Naga Gengsi. Tidak lama setelah itu Raja Naga Gengsi mengeluarkan cahaya hijau dari ujung jarinya, dan sang raja kini mengatakan, "Warisan yang ingin aku berikan padamu ada di dalam cahaya ini. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak? Itu semua tergantung kemampuanmu sendiri." Setelah mengatakan hal itu, cahaya hijau pada saat ini dilontarkan oleh Raja Naga Gengsi ke udara, dan hal itu segera membentuk sosok naga hijau yang pada saat ini segera meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Bahkan aura naga hijau yang keluar dari tangan Raja Naga Gengsi, hal itu dirasakan oleh Lindong. Jika sampai terkena dirinya, kemungkinan Lindong akan segera mati di tempat ini. Maka dari itu, Lindong akan mengerahkan seluruh kekuatannya demi bisa memblokir naga hijau itu, yang kemudian bisa mendapatkan warisannya. Tubuh dari Lindong sendiri segera bercahaya emas, yang kemudian 5 buah cahaya telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat Raja Naga Gengsi terkejut, karena ternyata pada saat ini Lindong sedang melakukan kekuatan fusi, yang hal itu bisa disadari oleh Raja Naga Gengsi. Sambil terus menatap Lindong, sang raja pun mengatakan, "Ternyata ini adalah kekuatan fusi. Baiklah, itu adalah gabungan dari kekuatan Yuan, kekuatan mental, dan satu lagi, kekuatan apa ini? Hah? Bukankah itu adalah kekuatan pelahap? Benar, itu adalah kekuatan dari batu simbol pelahap. Tidak kuduga, ternyata batu simbol pelahap telah didapatkan oleh bocah ini. Apakah pria dengan pupil mata hitam saat ini telah mati?" Setelah Lindong menggabungkan kekuatan fusi, tiba-tiba saja dia pada saat ini memanggil tangan pemenjara surgawi yang langsung menghantam naga hijau yang dikeluarkan oleh Raja Naga Gengsi. Melihat hal ini, sang raja pun tersenyum dan berkata, "Wow, tangan pemenjara surgawi ini adalah seni bela diri yang sangat hebat dari Kaisar Sunyi yang besar." Hah, bocah ini benar-benar orang yang tidak bisa kuprediksi. Yang pada akhirnya Lindong pun menajamkan matanya dan dia berkata, "Tangan pemenjara surgawi, hancurkan!" Dan akhirnya, dar! Tangan pemenjara surgawi itu berbenturan dengan naga hijau, yang hasilnya membuat serangan naga hijau yang dikeluarkan oleh Raja Naga Gengsi pada saat ini telah benar-benar hancur lebur. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian penasaran, bisa ikuti versi novelnya di channel ini. Tapi jika kalian tidak penasaran, ya tunggu aja versi komik minggu depan. Ngobrol sob.